Anda masih bersama kami di Kabar Petang pemirsa, dan kembali kita akan berbincang dengan Mas Aji dan juga Mas Saidiman. Mas Aji, faktor apa sih yang menyebabkan kalau dibaca dari hasil survei Prabowo ini kok kondisinya justru semakin menguat dibandingkan dengan Ganjar Pranowo atau mungkin juga Anies Baswedan? Iya, alasan pertama adalah perubahan positioningnya Pak Prabowo ya, yang dulu lawannya Pak Jokowi, sekarang seakan-akan memang dibangun image-nya sebagai pewarisnya Pak Jokowi ya. Sehingga ini yang kemudian punya pengaruh yang signifikan, terutama di pemilih yang mengambang ya. Pemilih yang mengambang yang kecenderungan pilihannya di 2 kali pilpres sebelumnya memilih Pak Jokowi, sekarang memang sedikit banyak memilih Pak Prabowo dibanding 2 capres yang lain. Jadi saya pikir pertama di perubahan positioning itu dan turning point-nya adalah ketika Pak Prabowo masuk dalam kabinet Pak Jokowi ya. Dan semakin lama kita lihat keakraban Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang muncul di ruang-ruang publik, ini kemudian menguatkan image bahwa tidak ada resistensi Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo dan menguatkan image sebagai pewaris Pak Jokowi. Yang kedua adalah kita melihat ada perubahan gaya Pak Prabowo ya dalam sikap atau gesturnya Pak Prabowo yang kelihatannya makin terbuka, kemudian makin lebih fleksibel ya, dengan merangkul banyak pihak yang dulunya menjadi lawan politiknya Pak Prabowo, kemudian sekarang masuk sebagai pendukung utamanya Pak Prabowo. Inilah kemudian saya pikir 2 hal yang menjadi mengapa tren Pak Prabowo mengalami kenaikan yang dimulai di kurang lebih bulan Mei, Juni, dan saat ini di bulan Juli 2024. Yang kedua saya pikir catatan yang penting ya, bahwa saya melihat bahwa dinamika yang terjadi ya, elektabilitas ketiga capres ini sebetulnya terjadi perubahan di pemilih-pemilih yang bukan pemilih loyal masing-masing capres ya. Jadi pemilih mengambang yang tadi saya sebut ya, banyak terpengaruh dengan impresi-impresi sesaat yang muncul di ruang-ruang publik, sehingga saya pikir situasinya masih dinamis. Ada beberapa momentum ke depan yang akan juga menentukan sejauh mana naik turunnya elektabilitas para capres ini ya. Pertama soal nanti pilihan cawapres yang akan mendampingi capres masing-masing. Dan kedua yang penting saya pikir terkait Pak Ganjar ya, karena tanggal 5 September nanti beliau mengakhiri ya jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Saya pikir di situ kemudian akan juga menentukan sejauh mana kekuatan konsolidasi dari Pak Ganjar dan PDIP juga akan menentukan nanti dinamika elektabilitas Pak Ganjar maupun kandidat yang lain. Baik, Bang Saidiman, apakah dari SMRC juga hal yang sama ketika ada image bahwa dukungan Jokowi ini jatuh ke Prabowo, bukan Ganjar? Jadi gini, saya melihat ada beberapa hal ya yang kenapa kemudian suara Pak Prabowo ini relatif mengalami penguatan beberapa bulan terakhir. Yang pertama saya kira adalah ini ada faktor sosialisasi yang memang masif dilakukan oleh tim Prabowo Subianto. Itu dimulai sejak 2023 atau November 2022 sampai sekarang. Itu ada sosialisasi yang masif dan itu kita temukan di dalam survei. Sosialisasi ini terutama dilakukan di daerah-daerah pedesaan melalui atribut luar ruang dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada upaya untuk mengasosiasikan diri antara Pak Prabowo dengan Joko Widodo. Bahwa kita tidak tahu siapa yang didukung oleh Joko Widodo sesungguhnya, tetapi saya kira ada tim Pak Prabowo ini cukup efektif ya mengkapitalisasi hubungan kedekatan antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Kalau kita lihat sebenarnya Pak Joko Widodo bertemu dengan siapa saja. Bahkan satu-satunya capres yang dideklarasikan di mana Pak Joko Widodo hadir kan di Pak Ganjar Pranowo. Tetapi kita lihat usaha untuk mendekatkan Pak Ganjar dengan Joko Widodo itu tidak semasif yang dilakukan oleh tim Prabowo Subianto. Saya kira ini juga yang kemudian mengubah image tadi bahwa ada kedekatan antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Di dalam survei kita melakukan analisa tentang itu, ada perubahan pola di mana pada 2022 ke sana sampai 2021 itu ada pola di mana ada hubungan negatif antara approval rating pada Joko Widodo dengan elektabilitas Prabowo Subianto.
Sementara hubungan antara approval rating Joko Widodo dengan Ganjar itu positif ya di masa itu. Tetapi November ke sini atau Desember 2022 sampai sekarang itu terjadi perubahan. Pada Prabowo Subianto hubungannya tidak lagi negatif, tetapi juga positif. Jadi kalau approval rating atau tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan Joko Widodo naik, itu juga menaikkan suara Pak Prabowo Subianto. Jadi di beberapa bulan terakhir yang mengambil manfaat elektoral dari kenaikan approval rating Pak Joko Widodo itu bukan lagi hanya Ganjar tetapi juga Prabowo Subianto. Walaupun kalau kita lihat secara proporsional ini masih lebih besar, para pendukung Jokowi ini mendukung Ganjar Pranowo dibanding Prabowo Subianto. Kalau misalnya kita tanya kepada publik, kan ada sekitar 80% yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Lalu kita tanya kepada publik apakah mereka menginginkan pemerintahan ke depan itu melanjutkan kebijakan Jokowi atau tidak. Umumnya menyatakan ya, sebaiknya dilanjutkan. Lalu kita tanya siapa kira-kira calon presiden yang paling mungkin, paling bisa melanjutkan kebijakan Pak Jokowi. Ada sekitar 40% menyatakan Ganjar Pranowo, sekitar 30% menyatakan Prabowo Subianto, dan lebih kecil lagi yang menyatakan Anies Baswedan. Bahkan kalau kita tanya siapa calon presiden yang didukung oleh Pak Jokowi, itu sekitar 40% menyatakan Ganjar Pranowo dan sekitar 28% yang menyatakan Prabowo Subianto. Karena itu kita lihat di sini memang persepsi publik bahwa sesungguhnya kedekatan Ganjar dengan Jokowi itu lebih dipersepsi, lebih banyak diyakini oleh publik dibanding dengan Prabowo Subianto. Tapi sebenarnya kalau kita lihat posisi posisi Pak Ganjar Pranowo yang sama-sama kader PDI Perjuangan dengan Joko Widodo, mestinya angka sekitar 40% itu tidak cukup. Mestinya di atas 50%. Nah, itu saya kira terjadi karena memang ada sosialisasi yang masif dilakukan terutama oleh tim Prabowo Subianto untuk kemudian menunjukkan kedekatan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Sesuatu yang kurang dilakukan oleh tim Ganjar Pranowo saya kira. Karena itu kemudian kalau sekarang terjadi katakanlah rebound atau kemudian kenaikan suara Prabowo Subianto sekarang relatif terkoreksi, kalau kita lihat ya hasil survei indikator politik Indonesia dan Litbang Kompas, saya kira ini ada hubungannya bahwa dalam beberapa minggu terakhir upaya untuk mengasosiasikan Ganjar dengan Jokowi juga mulai muncul ya dari tim Ganjar Pranowo di samping bahwa ada gestur politik yang ditunjukkan baik oleh Joko Widodo maupun oleh anak-anak Pak Joko Widodo seperti Gibran misalnya yang semakin sering muncul secara implisit menunjukkan dukungannya atau menegaskan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Saya kira itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kemudian suara dari Ganjar Pranowo katakanlah sekarang kembali relatif menguat ya dan mengimbangi kenaikan Prabowo Subianto di dalam beberapa minggu terakhir. Oke, baik Mas Aji, artinya dengan hasil survei ini yang sekarang kondisinya Prabowo sedikit lebih kuat gitu ya dibandingkan Ganjar Pranowo meskipun angkanya ini masih tipis-tipis begitu. Apa kemudian poin penting yang harus menjadi perhatian baik dari tim Prabowo maupun juga Ganjar Pranowo? Ya, khususnya untuk Pak Prabowo saya pikir ada beberapa sejauh mana kemudian kita akan melihat ke depan ya konsistensi Pak Prabowo dalam perubahan gaya komunikasi yang muncul di akhir-akhir ini ya. Kita lihat tadi yang saya katakan lebih terbuka, kemudian kelihatan lebih tidak kaku dan lain-lain ya. Karena kita belum memasuki momen-momen penting politik atau kampanye yang nanti akan mungkin lebih keras dan lebih tinggi intensitasnya sehingga apakah kemudian gaya yang saat ini muncul di ruang publik itu tetap konsisten dijaga oleh Pak Prabowo, itu yang kemudian saya pikir penting yang akan dilihat nanti. Yang kedua adalah ada isu yang kalau kita lihat dari survei yang kita kerjakan, ada isu penting yang kemudian nanti akan kita lihat sejauh mana ketiga capres ini kemudian menawarkan ke publik ya, terutama isu ekonomi ya, karena isu ekonomi ini adalah isu yang dalam survei yang kita kerjakan itu selalu menempati isu prioritas ya. Memang saat ini kita lihat kondisi ekonomi persepsinya baik-baik saja ya oleh pemilih, tapi sejauh mana kemudian nanti
baik yang saat ini mencitrakan diri ya sebagai pelanjut program Pak Jokowi, dalam hal ini Pak Ganjar dan Pak Prabowo, mana yang lebih meyakinkan di antara kedua capres ini terkait dengan program ekonomi ke depan. Yang kedua adalah kalau dari sisi Pak Ganjar, tadi saya sampaikan bahwa tanggal 5 September itu adalah momen di mana Pak Ganjar akan habis masa jabatannya sebagai gubernur ya. Sehingga ini akan menjadi PR juga bagi Pak Ganjar ya. Karena kita lihat tadi yang disampaikan oleh Mas Saidiman ya soal image kedekatan capres ini dengan Pak Jokowi, karena approval Pak Jokowi yang begitu tinggi sehingga memang kita melihat ada sejumlah tim dan capres sendiri yang berupaya untuk bisa mendekatkan diri mereka atau asosiasi diri mereka dengan para capres. Setelah tanggal 5 September, saya pikir mungkin momen-momen penting Pak Ganjar dengan Pak Jokowi itu kan harus diciptakan. Kalau saat ini dengan posisi beliau sebagai gubernur, ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa di saat yang bersamaan muncul ya kedekatan di publik antara Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Namun ketika selesai masa jabatan, maka ini mungkin bisa tercipta dengan acara-acara partai ya. Dan kita lihat beberapa waktu terakhir banyak sekali acara-acara partai yang jarang kita melihat ada keikutsertaan Pak Ganjar dan Pak Jokowi dalam satu momen yang bersamaan. Sehingga mungkin isu-isu ini yang kemudian akan menjadi dinamika nanti pasca tanggal 5 September nanti ya. Baik Bang Haji, kita ke Mas Saidiman. Angka ini jelas masih sangat dinamis dan fluktuatif. Kami juga ingin tahu kalau untuk posisi Anies apakah sejauh ini masih stuck di posisi ketiga atau mungkin saja akan mengalami lonjakan dan bisa menyalip Prabowo maupun Ganjar? Iya, saya kira persoalan utama pada Anies Baswedan adalah karena ia memposisikan diri sebagai tokoh yang akan mengubah kebijakan pemerintahan sekarang. Sementara pemerintahan sekarang ini begitu populer, itu sampai di atas 80% ya, ada survei yang menyatakan di atas 80%, 81, 82% yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Jadi karena itu posisi Anies Baswedan yang mengambil tagline perubahan misalnya ini cukup problematik ya di tengah popularitas pemerintahan sekarang. Karena itu saya kira Anies Baswedan persoalan utamanya adalah itu. Dia sangat tergantung kepada bagaimana persepsi publik dengan pemerintahan sekarang yang ingin diubahnya. Kalau dalam kondisi sekarang saya kira relatif sulit ya. Kemudian yang kedua, Pak Anies Baswedan sebenarnya sempat ya mengambil suara katakanlah kelompok Islam, ya, kelompok Islamis dari yang dulu mendukung Pak Prabowo Subianto. Tetapi kelihatannya dalam beberapa bulan terakhir kelompok ini kembali bergeser kepada Pak Prabowo Subianto. Saya kira itu juga tantangannya. Saya kira ke depan selain bergantung kepada bagaimana publik mempersepsi keadaan, terutama keadaan ekonomi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aji itu juga perlu juga saya kira Anies Baswedan lebih mengemukakan gagasan-gagasan yang bukan hanya sekedar kritik terhadap pemerintahan sekarang, tetapi hal-hal yang benar-benar konkret ya, yang detail, yang kira-kira bisa ditawarkan. Itu pernah misalnya dilakukan oleh Anies Baswedan di DKI Jakarta. Bahwa ketika itu Ahok itu begitu populer, approval ratingnya juga sangat tinggi di atas 70%, tetapi kemudian ia muncul dengan gagasan-gagasan genuine ya yang kira-kira ditangkap oleh publik bahwa ia akan memperbaiki sesuatu yang sudah baik, hal-hal semacam itu. Saya kira itu bisa mengubah itu. Kemudian yang kedua, ini juga sangat bergantung kepada bagaimana Anies Baswedan bisa kembali meraih pendukung yang sekarang ini tampaknya ya kembali ke Prabowo Subianto. Dengan posisi Prabowo Subianto yang semakin mendekat kepada pemerintah dan mengasosiasikan diri sebagai bagian dari tokoh yang akan melanjutkan program Pak Jokowi, saya kira salah satu ceruk yang bisa diambil oleh Anies Baswedan adalah mengambil suara-suara kritis itu yang mungkin masih ada di kubu Prabowo Subianto. Baik, terima kasih Mas Saidiman dan juga Mas Aji dari SMRC dan juga LSI sudah bergabung bersama kita membahas bagaimana kondisi dari para baca pres kita di Pilpres 2024 nanti. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Selamat sore.